wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurul Hidayah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang fisiologi sistem reproduksi wanita dan fisiologi sistem limfatik. Hal ini guna untuk memenuhi tugas ujian praktik fisiologi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Listiani. Nah, untuk pokok pembahasannya, untuk yang materi sistem reproduksi wanita, nanti saya akan membahas tentang bagian-bagian sistem reproduksi wanita, bagaimana proses kehamilan, dan yang terakhir yaitu tentang produksi ASI dan pengeluarannya. Sedangkan untuk sistem limfatik, nantinya saya bakal membahas tentang macam-macam sel darah, proses pembentukan sel darah pada manusia, dan yang terakhir tentang manfaat atau fungsi dari kelenjar getah bening. Sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu ada alat genitalia bagian luar dan alat genitalia bagian dalam. Untuk alat genitalia bagian luar ada mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, orificium uretra, dan yang terakhir ada vagina. Sedangkan untuk yang bagian dalam ada cervix, uterus, oviduct, dan yang terakhir ovarium. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini, yang pertama kita bahas tentang alat genitalia bagian luar. Yang pertama tentang mons pubis. Mons pubis adalah tumpukan lemak yang mana biasanya ditumbuhi oleh bulu pada saat wanita sudah mulai memasuki masa pubertas. Yang kedua, labia majora. Labia majora adalah lipatan tebal yang membentuk di sisi vulva. Biasanya panjangnya kurang lebih 7,5 cm. Yang ketiga tentang labia minora. Labia minora ini sama dengan labia majora, hanya saja lebih kecil dan lebih ke dalam. Labia minora ini tidak ditumbuhi oleh bulu, karena labia minora memiliki kelenjar sebase dan kelenjar keringan. Lanjut, yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah bagian yang paling sensitif dari sistem reproduksi wanita. Klitoris ini terbagi menjadi 3, yaitu ada bagian akar, bagian batang, dan yang terakhir adalah bagian glans. Bagian glans ini sangat peka dan sensitif terhadap rangsangan yang diberikan. Lanjut ke orificium uretra. Orificium uretra fungsinya yaitu sebagai jalur keluarnya urin dari kandung kemih. Untuk yang terakhir ada vagina. Vagina ini adalah sebuah rongga untuk memasuki ke organ reproduksi bagian dalam. Nah, vagina ini bentuknya elastis, bisa berubah pada saat menjelang persalinan. Vagina juga tertutupi oleh himen atau yang biasa kita kenal dengan selaput darah. Alat genitalia bagian dalam. Nah, yang pertama ada cervix. Cervix adalah leher uterus yang panjangnya sekitar 2,5 cm. Nah, cervix ini mempunyai fungsi yaitu untuk melindungi uterus dari infeksi. Selain itu, cervix mengalami perubahan pada saat masa kehamilan menjelang persalinan. Terus yang kedua, kita bahas tentang uterus. Uterus ini bentuknya seperti kantong yang mana lebih mirip seperti buah pir. Nah, uterus memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama fundus uteri,
lalu ada corpus uteri, isthmus uteri, dan cervix uteri. Selain itu, uterus juga memiliki dinding. Nah, dindingnya ini terbagi menjadi 3. Untuk dinding yang paling luar disebut dengan perimetrium. Untuk yang bagian tengah disebut dengan meometrium. Sedangkan untuk yang paling dalam disebut dengan endometrium. Nah, endometrium ini biasanya yang meluruh pada saat kita mengalami proses menstruasi. Lalu yang ketiga ada oviduk atau biasa disebut dengan tuba falopi. Oviduk adalah tempat fertilisasi antara sperma dan sel telur. Nah, oviduk ini mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama infundibulum. Infundibulum adalah bagian yang berbentuk rumbai-rumbai di ujung dan berdekatan dengan ovarium. Nah, fungsinya untuk mengarahkan secara langsung sel telur dan yang keluar dari ovarium untuk menuju ke tuba falopi. Lalu yang kedua ada ampula. Ampula ini terletak di antara infundibulum dan isthmus. Lalu ada isthmus. Isthmus ini adalah bagian yang menyempit. Lalu yang keempat ada interstitialis. Nah, interstitialis ini adalah ujung yang terdiri dari jaringan otot uterus dengan isthmus. Tuba falopi sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menangkap ovum, menyalurkan spermatozoa, dan sebagai tempat terjadinya konsepsi. Selain itu, tuba falopi juga berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari konsepsi sampai menjadi blastula. Kemudian yang terakhir ada ovarium. Nah, ovarium ini kita sebagai perempuan memiliki 2 ovarium, yaitu terletak di kanan dan kiri. Ovarium ini peran utamanya yaitu untuk memproduksi sel telur melalui proses oogenesis. Nah, itu tadi bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang bagaimana proses terjadinya kehamilan. Kalian pasti bertanya-tanya, gimana seorang wanita itu bisa hamil? Apa aja prosesnya? Nah, di sini saya akan membahasnya. Yang pertama, seorang wanita sebelum mengalami proses kehamilan pastinya ada tahap-tahap tertentu. Yang pertama, ada tahap ovulasi. Nah, di tahap ovulasi ini, sel telur keluar dari ovarium. Keluarnya sel telur ini didorong oleh hormon LH. Sedangkan sebelum keluar, sel telur akan mengalami proses pematangan. Proses pematangan ini terjadi di folikel. Nah, proses yang terjadi di folikel ini didorong oleh hormon FSH. Lalu, ke tahap kedua yaitu sel telur mulai berjalan menuju tuba falopi. Di sini, sel telur bakal dibuahi oleh sperma. Tapi, apabila tidak dibuahi, maka sel telur akan berjalan menuju rahim dan nantinya akan hancur sehingga seorang wanita akan mengalami menstruasi. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi proses implantasi. Lalu kita ke tahap yang ketiga, yaitu ada tahap implantasi. Tahap implantasi ini adalah perpindahan sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma untuk
menuju ke rahim. Nah, pada proses implantasi ini, berjalannya sel telur yang sudah dibuahi, itu pastinya akan terjadi pembelahan-pembelahan sampai sel telur nantinya menempel pada rahim. Nah, kalian pasti ingat dong apa aja proses dari setelah sel telur itu dibuahi oleh sperma. Nah, kalian benar. Jadi yang pertama ada proses yang namanya sudah menjadi zigot, kemudian menjadi morula karena pembelahan tentunya, lalu menjadi blastula, dan yang terakhir menjadi glastula. Nah, glastula ini yang nantinya akan menempel di rahim. Setelah menempelnya glastula, maka akan berkembang sampai menjadi embrio dan berkembang terus sampai menjadi janin lalu menjadi bayi. Nah, itu dia proses terjadinya kehamilan. Lanjut ke materi yang ketiga ya. Nah, di sini kita bakal membahas tentang proses produksi ASI dan bagaimana ASI itu bisa keluar, serta kita juga membahas tentang hormon yang berperan dalam laktasi. Nah, proses pembentukan ASI ini biasa disebut dengan laktogenesis. Untuk laktogenesis sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian laktogenesis yang pertama, ini biasanya terjadi pada saat kehamilan pada minggu ke-16 sampai minggu ke-22. Pada laktogenesis 1 ini, payudara akan memproduksi kolostrum yang berupa cairan kental. Nah, biasanya kalau orang hamil, pasti ukuran payudaranya akan bertambah besar. Hal itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Bertambah besarnya payudara itu diakibatkan oleh penambahan dan pembesaran pada lobulus alveolus. Lanjut ke laktogenesis yang kedua. Proses laktogenesis yang kedua ini biasanya terjadi pada saat melahirkan dan saat keluarnya plasenta. Maka pada saat plasenta sudah keluar, hormon prolaktin akan meningkat, yang mana meningkatnya ini berpengaruh pada meningkatnya pula sekresi ASI. Lalu untuk yang laktogenesis yang ketiga, ini biasanya terjadi pada saat bayi pada usia 3-14 hari atau pada saat pasca melahirkan. Nah, pada laktogenesis 3 ini biasanya terjadi proses mempertahankan adanya sekresi ASI. Nah, itu tadi proses produksi ASI. Sekarang kita bahas tentang bagaimana ASI itu bisa keluar dari payudara si ibu. Jadi, saat ibu menyusui si bayi, rangsangan yang diberikan bayi pada puting payudara si ibu nantinya akan mempengaruhi saraf-saraf payudara untuk mengirimkan sinyal kepada kelenjar pituitari yang ada di otak. Nah, dari situ akan memicu keluarnya hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk memicu adanya proses pembuatan ASI. Sedangkan hormon oksitosin berfungsi untuk memicu terjadinya reflex letdown atau proses keluarnya ASI
dari payudara ibu. Nah, itu tadi tentang produksi dan pengeluaran. Dapat kita ulas lagi hormon-hormon apa yang berperan dalam proses tersebut. Yang pada laktogenesis 1, hormon yang berperan yaitu ada hormon estrogen dan progesteron, karena pada saat itu masih pada masa kehamilan. Sedangkan pada laktogenesis kedua dan ketiga, hormon yang berperan adalah hormon prolaktin, karena pada saat itu sudah pada masa pasca persalinan. Sedangkan pada saat pengeluaran ASI, hormon yang berperan di sini adalah hormon oksitosin dan prolaktin. Begitu juga atas bantuan dari kelenjar pituitari yang ada di otak. Demikian penjelasan dari sistem reproduksi wanita. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa selanjutnya kita bakal bahas tentang sistem limfatik. Poin-poinnya tetap sama kayak yang di awal tadi ya. Yang pertama kita bahas tentang macam-macam sel darah. Macam-macam sel darah itu ada 3. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Nah, di sini kita bahas yang eritrosit sama trombosit dulu. Eritrosit atau sel darah merah adalah bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk mengikat O2 dan CO2 serta mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, di sini eritrosit memiliki ciri yaitu tidak berinti, berwarna kuning kemerahan, tidak dapat menembus dinding kapiler, dan yang terakhir tidak dapat bergerak bebas. Lalu yang kedua kita bahas tentang trombosit. Trombosit atau keping darah adalah bagian yang berfungsi untuk penggumpalan darah. Nah, ciri dari keping darah yaitu tidak berinti dan ukurannya paling kecil serta paling mudah pecah apabila terkena gesekan benda kasar. Letaknya ada pada sumsum tulang, serta fungsi dari keping darah yaitu untuk pembekuan darah. Selanjutnya kita akan bahas tentang leukosit. Leukosit atau sel darah putih adalah salah satu yang memegang peran sebagai sistem imun tubuh kita. Nah, leukosit sendiri memiliki ciri yaitu yang pertama berinti, mampu bergerak bebas, dan mampu menembus dinding kapiler. Untuk leukosit sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada granulosit dan ada agranulosit. Yang membedakan antara granulosit dan agranulosit adalah ada atau tidaknya sitoplasma granula. Nah, untuk granulosit sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada neutrofil, eosinofil, dan ada basofil. Nah, untuk neutrofil ini nukleusnya bercuping namun berlainan size, dan fungsinya yaitu untuk memakan bakteri yang ada pada luka. Sedangkan eosinofil nukleusnya berjumlah 2. Maksudnya di sini nukleusnya mempunyai 2 cuping. Nah, fungsinya untuk menentang adanya alergi. Sedangkan basofil sama seperti eosinofil, nukleusnya memiliki 2 cuping dan fungsinya untuk mencegah pembekuan darah. Selanjutnya agranulosit. Nah, di sini agranulosit terbagi menjadi 2, yaitu ada limfosit dan ada monosit. Di sini limfosit nukleusnya besar serta ada sitoplasmanya.
untuk size-nya paling terkecil dan berfungsi sebagai penghasil antibodi. Lalu yang monosit. Monosit ini nukleusnya berbentuk seperti kacang. Size-nya terbesar, kebalikan dari limfosit. Lalu, monosit ini bersifat fagosit terhadap bakteri. Nah, itu tadi macam-macam sel darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel secara serentak. Nah, proliferasi ini adalah proses pembelahan sel, sedangkan maturasi adalah proses pematangan sel darah. Lalu diferensiasi adalah di mana sel darah sudah memiliki sifat masing-masing dan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk hematopoiesis sendiri memiliki beberapa periode. Nah, yang pertama, periode mesoblastik. Periode ini terjadi pada saat embrio berumur 2-10 minggu. Nah, kegiatan ini terjadi di Yolk-Sac dan hasil dari kegiatan ini yaitu ada HBG1, HBG2, dan HB Portland. Lalu yang kedua ada periode hepatik. Nah, saat embrio berusia 6 minggu, maka periode ini terjadi di hati. Sedangkan saat embrio berusia 12 minggu, maka periode ini terjadi di limfa. Nah, hasil dari periode hepatik ini yaitu menghasilkan hemoglobin. Lalu yang ketiga ada periode myeloid. Nah, periode ini terjadi pada usia kehamilan yang berumur 20 minggu. Terjadi di sumsum tulang, kelenjar limfonoid, dan di limfa, dan di timus. Nah, untuk hasil dari periode ini yang terjadi di sumsum tulang, ini menghasilkan HBA, granulosit, dan trombosit. Sedangkan yang terjadi di kelenjar limfonodi menghasilkan sel limfosit, sedangkan yang di timus menghasilkan limfosit T. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang terakhir yaitu tentang fungsi kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk melawan penyakit dan menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, kelenjar getah bening sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, fungsi bagi kesehatan kita yaitu yang pertama untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, cairan limfa yang ada di dalam tubuh nantinya akan disaring oleh kelenjar getah bening. Apabila kelebihan cairan atau di dalam cairan itu terdapat mikroorganisme yang berbahaya, maka kelenjar getah bening akan mengembalikannya ke aliran darah agar dapat dibuang melalui sistem ekskresi. Yang kedua, kelenjar getah bening berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Karena di dalam kelenjar getah bening terdapat salah satu jenis sel darah putih yaitu limfosit. Nah, limfosit ini berguna untuk mendeteksi dan menyerang organisme berbahaya penyebab infeksi dalam tubuh. Misalnya seperti virus, bakteri, kuman, sel yang rusak, ataupun sel-sel kanker. Kelenjar getah bening memiliki sistem khusus untuk memberikan sinyal atau alarm dan mampu membedakan organisme-organisme yang berbahaya bagi tubuh. Karena itulah, kelenjar getah bening berperan untuk mencegah agar diri kita tidak terserang penyakit. Lalu yang ketiga, kelenjar getah bening berfungsi untuk menyerap lemak dan zat-zat gizi lainnya yang mampu larut di dalam lemak. Nah, kelenjar getah bening ini membantu sistem pencernaan kita dengan cara menyerap lemak dan zat-zat gizi yang ada di dalamnya.
zat-zat gizi yang mampu larut ke dalam lemak. Karena apa? Karena lemak dan zat gizi yang larut di dalam lemak itu tidak dapat diserap secara langsung oleh kapiler darah. Maka dari itu, kita membutuhkan peran kelenjar getah bening untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang fisiologi sistem reproduksi wanita dan fisiologi sistem limfatik. Semoga dengan penjelasan saya ini mampu untuk memenuhi kriteria dalam penilaian ujian praktik fisiologi. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Selain itu, saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perkataan yang salah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.